Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat ya untuk pembelajaran online-nya. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi baru tentang segi empat. Dan di dalamnya yang akan Ibu bahas ada beberapa bangun datar seperti persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, dan layang-layang. Baik, sudah siap ya untuk belajar matematika kali ini? Oke, kita mulai ya. Untuk yang pertama, Ibu akan membahas tentang persegi panjang. Sifat-sifat yang dimiliki oleh persegi panjang diantaranya panjang sisi yang berhadapan sama dan sejajar, keempat sudutnya siku-siku, panjang diagonalnya sama dan saling membagi dua sama panjang. Lihat ya, di sini di ujung-ujungnya merupakan sudut siku-siku. Dan di antara dua sisinya, seperti yang di atas dengan yang di bawah sisinya sama, dan yang di kanan dengan yang di kiri sisinya juga sama. Ini merupakan sifat dari persegi panjang. Untuk rumusnya, Ibu akan membahas tentang keliling. Rumus keliling dari persegi panjang yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. Dan untuk luasnya, rumusnya yaitu panjang kali lebar. Masih pada ingat kan ya untuk rumus-rumus bangun datar? Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini Ibu memiliki sebuah persegi panjang dengan panjang 5 cm dan lebar 7 cm. Berapakah kelilingnya? Berarti yang ditanya keliling. Kita menggunakan rumus kita akan menggunakan rumus 2 dikali panjang tambah lebar. Dan untuk soal kedua, di sini sebuah persegi panjang memiliki keliling 100 cm dan lebar 15 cm. Tentukan ukuran panjangnya. Yang membedakan antara soal 1 dengan soal 2 yaitu kalau yang pertama ditanya keliling, yang kedua ditanya panjangnya. Untuk lebih mudahnya, kita lanjut dengan menghitung caranya ya. Keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Maka kelilingnya panjangnya sudah diketahui 5. 2 dikali 5 ditambah 7. Kita kerjakan dalam kurung dulu. 5 tambah 7 12, maka 2 dikali 12 hasilnya 24 cm. Ini untuk keliling soal nomor 1. Bagaimana untuk soal selanjutnya? Sebuah persegi panjang memiliki keliling 100 cm dan lebar 15 cm. Yang ditanya panjangnya. Tetap ya, rumusnya menggunakan keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Yang membedakan hanya saja yang diketahui keliling dan lebar. Maka kelilingnya kita ubah menjadi 100 sama dengan 2 dikali P ditambah 15. Sekarang untuk mengerjakannya agar lebih mudah, 100 kita bagi 2 dulu, P ditambah 15. 100 dibagi 2 yaitu hasilnya 50, P ditambah 15. Ingat, kita selalu belajar matematika yang variabelnya ya dan konstanta kita bedakan. Maka dari itu 50 dikurangi 15. Kenapa dikurang? Karena berpindah ruas. 50 dikurangi 15 sama dengan P. Maka hasilnya P-nya 35. Sampai sini paham ya untuk menentukan keliling dan panjangnya? Alhamdulillah jika sudah paham, kita lanjut ke berikutnya yaitu contoh selanjutnya. Ibu memiliki 2 contoh. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 10 cm dan 15 cm. Tentukan luasnya. Bedanya dari soal pertama dan soal kedua, soal pertama yang ditanyakan luasnya, soal kedua yang ditanyakan lebarnya. Sekarang kita menggunakan rumus luas ya. Maka luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 10 dikali 15, maka hasilnya 150 cm persegi. Ingat, untuk luas satuannya cm persegi. Sedangkan yang ini, yang soal berikutnya, rumusnya luas sama dengan panjang kali lebar. Yang diketahui luasnya 48, panjangnya 12. Maka 48 sama dengan 12 dikali L. Maka L-nya diperoleh 48 dibagi 12. Jadi L-nya diperoleh 4. Begitu ya cara membedakan untuk menentukan luas dan menentukan lebarnya. Sudah paham ya untuk persegi panjang? Jika sudah paham, kita lanjut ke bangun datar berikutnya.
Di sini Ibu memiliki bangunan datar yaitu persegi. Kalian lihat ya, bisa membedakan gambar persegi dan persegi panjang. Sifat-sifat persegi adalah sebagai berikut. Sisi yang berhadapan sejajar, sudutnya siku-siku, jelas ya. Semua sisinya sama panjang, sudah pasti. Diagonalnya sama panjang, diagonal yang membagi ini berarti itu sama panjang juga. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan diagonalnya membagi sudut sama besar. Jelas sama besar ya, karena sisi-sisinya berukuran sama. Dan untuk rumusnya, keliling yaitu 4 dikali S atau 4 dikali sisi, dan luasnya yaitu sisi dikali sisi atau S kuadrat. Kita lihat ke soal ya. Ada contoh sebuah persegi dengan panjang sisi 8 cm, tentukan keliling dan luasnya. Kelilingnya 4 kali S, maka sisinya aja 8. 4 dikali 8, jadi 32 cm. Ingat, satuannya cm kalau untuk keliling. Sekarang yang ditanya luas. Luas sama dengan S dikali S atau S kuadrat. Maka 8 dikali 8 hasilnya 64 cm persegi. Sangat mudah bukan? Ini pelajaran SD ya. Kita akan mengulang kembali, hanya saja dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Selanjutnya yaitu jajar genjang. Jajar genjang memiliki sifat-sifat panjang sisi yang berhadapan sama dan sejajar. Maksudnya seperti apa? Kalian boleh lihat ya, AB dengan CD ini sejajar dan sama panjang. Besarnya sama nih. Lalu AD dengan BC juga sama ya. Sudut yang berhadapan sama besar, jelas dong. A dengan C pasti sama, B dengan D juga sama. Sudut yang berdekatan saling berpelurus. Kalau kalian A ditambah D hasilnya 180 juga, kan ini berpelurus ya. Diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. AC nih, AC kayaknya misalkan di sini AC, KC, ini juga bisa nih diagonal membelahnya ya. Oke, paham? Selanjutnya yaitu kelilingnya menggunakan rumus 2 dikali A tambah B. Atau kalau keliling jajar genjang bisa dengan menjumlahkan semua sisinya. Tapi dengan lebih mudahnya di sini Ibu menuliskannya 2 dikali A tambah B. Dan untuk luasnya jajar genjang rumusnya yaitu alas kali tinggi. Alasnya itu yang di bawah ini, biasanya tinggi itu suka ada garis putus-putus, ini merupakan tingginya yang di sini. Agar lebih mudah kita lihat contoh soalnya. Di sini Ibu memiliki jajar genjang, sebuah gambar jajar genjang dengan alasnya 6 dan tingginya yaitu 8 cm. 10 ini sisi miringnya atau sisi sebelahnya. Yang ditanya tentukan keliling dan luasnya, maka keliling sama dengan 2 dikali A ditambah B. Maka 2 dikali 6 ditambah 10. Kenapa bukan 8? 8 merupakan tinggi ya. Jadi jangan sampai salah memasukkan angka atau mensubstitusikannya. 6 tambah 10 yaitu 16. 16 dikali 2 maka diperoleh hasilnya 32 cm. Untuk luasnya, alas kali tinggi. Alasnya 6, tingginya 8. Maka 6 dikali 8 hasilnya 48 cm persegi. Sangat mudah ya, hanya saja butuh ketelitian dalam berhitung dan melihat gambar ya. Kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu belah ketupat. Sifatnya kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Belah ketupat hampir sama bentuknya dengan persegi ya, karena sisi-sisinya sama nih. Jadi kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Maka di sini Ibu menuliskan kelilingnya rumusnya 4 kali S. Sama ya dengan persegi. Jadi untuk belah ketupat, sisi-sisinya ini merupakan keliling dari belah ketupat. Setelah itu untuk luasnya rumusnya yaitu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal itu yang membelah ya. Di sini biasanya terdapat garis putus-putus. Ini namanya diagonal 1 dan diagonal 2. Contohnya yaitu sebuah belah ketupat memiliki panjang sisi 7 cm, tentukan kelilingnya. Dan yang kedua, sebuah belah ketupat memiliki keliling 100 cm, tentukan panjang sisinya. Sorry, ada gangguan ya. Nah, di sini antara dua soal ini, yang pertama keliling, yang kedua panjang sisinya.
Kita lihat ya, dengan rumus keliling 4 dikali S, maka 4 dikali 7 hasilnya yaitu 28 cm. Masih sangat mudah ya. Sedangkan ini yang ditanya panjang sisinya, maka keliling sama dengan 4 kali S. Yang diketahui kelilingnya 100. 100 sama dengan 4 kali S. Maka dari itu 100 dibagi 4 sama dengan S. 100 dibagi 4 berapa? Ya, hasilnya S-nya yaitu atau panjang sisinya 25 cm. Ini caranya, jangan sampai kalian salah berhitung ya. Sekarang kita lanjut untuk soalnya yang tentang luas. Di sini Ibu memiliki soal, ada 2 soal. Yang pertama, tentukan luasnya. Yang kedua, tentukan panjang diagonalnya. Kita lihat soal yang pertama. Sebuah belah ketupat memiliki panjang diagonal 20 cm dan 16 cm. Tentukan luasnya. Setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, maka 1/2 dikali 20 dikali 16. Ini bisa kalian coret ya. Sorry, di sini nggak Ibu buatkan coretnya. Jadi kalian ini Ibu coret 20 dibagi 2. Hasilnya semoga tulisan Ibu benar. Oke. 10 dikali 16, maka diperoleh hasilnya itu 160 cm persegi. Ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua yaitu luas sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Yang membedakan dia sudah yang diketahui yaitu luas dan diagonal satunya nih. Maka 72 sama dengan setengah dikali 18 dikali D diagonal 2 atau D2-nya. Kita bisa coret juga ya. 18 dibagi 2, maka hasilnya semoga tulisan Ibu bisa dibaca ya. Oke, 9, bagus sekali tulisannya. 9 dikali hasilnya 72 9 dikali D2. Maka diperoleh D2-nya atau diagonalnya 72 dibagi 9. Diagonal keduanya yaitu 8 cm. Sampai sini paham untuk belah ketupat? Materi Ibu cukup banyak ya, karena Ibu akan mengulang materi tentang SD nih, materi-materi SD. Kita lanjut ya. Layang-layang. Sifat-sifatnya yaitu dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang, ini dengan ini, nih AB dengan AD sama panjang ya. Sepasang sudut yang berhadapan sama ukurannya, ABC, ADC, ini akan sama ukurannya. Salah satu diagonalnya membagi layang-layang menjadi 2 ukuran. Dari ABC ini membagi dengan ADC. Jadi ada diagonalnya tuh yang begini, yang garis putus-putus ke arah sini, lalu dari yang sebelah sini juga ada. Setelah itu rumusnya untuk luasnya yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, dan untuk kelilingnya kalian tinggal jumlahkan nih, dari AB berapa, BC berapa, CD berapa, dan DA berapa. Jadi untuk kelilingnya kalian jumlahkan semua sisinya ya. Langsung kita lihat soalnya ya. Di sini Ibu memiliki sebuah layang-layang ABCD dengan BD 24 cm, CT 9 cm, TA 16 cm. Tentukan luas dan keliling. Kalau dilihat dari tulisan seperti ini kan kita bingung ya, mana aja sih diagonal 1 dan diagonal 2-nya. Maka kita lihat dari gambar ya. Di sini ada layang-layang ABCD dengan BD. BD itu berarti di sini 24 cm. CT ini berarti dari sini ke sini 9, dan TA berarti panjang dari sini 16. Maka BD itu diagonal pertamanya 24, sedangkan diagonal keduanya 9 ditambah 16, maka hasilnya 25. Kita tentukan dulu luasnya. Setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, maka setengah dikali 24 dikali 25. Ingat, 25 dari mana? CT ditambah TA. 24 kita coret lagi ya. 24 dibagi 2, maka hasilnya 12. Oke, angkanya cukup bagus, 12. 12 dikali 25 hasilnya 300 cm persegi. Nah, ini baru luasnya. Sekarang keliling. Tapi keliling itu kan harus menjumlahkan semua sisinya. Kita belum tahu nih
CB-nya berapa atau CD-nya berapa di sini tidak diketahui, berarti kita harus mencari sisi miringnya dulu dengan menggunakan Pitagoras. CT-nya sudah diketahui 9 dan di sini ada BD. BD ke sini kan 24, berarti si BT ini kita bagi 2, 24 bagi 2 12. Maka diperoleh sisi miring yang atas ini 9 dan 12 yang ditanya sisi miringnya. Jadi BC sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 12 kuadrat 144 ditambah 81 hasilnya 225 dan akar dari 225 yaitu 15. Ini baru 15 untuk sisi miring di sebelah sini dan sebelah sini. Kalau yang sebelah sini yang ukuran panjangnya berarti menggunakan sisi miring juga nih atau Pitagoras. 12-nya kan dari sebelah sini sudah ada 12 dan TA ternyata 16. Maka diperoleh 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat yaitu 144 ditambah 256. Hasilnya akar dari 400 yaitu 20. Jadi untuk kelilingnya kita sudah mengetahui panjang semua sisinya di sini 15, 15 dan 20 dengan 20. Maka hasilnya 70 cm. Sangat mudah asal dengan kesabaran dan ketelitian ya. Kita lanjut di yang terakhir yaitu trapesium. Yaitu segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Ini ada yang sejajar ya trapesiumnya. Oke, sekarang untuk rumusnya luasnya yaitu A tambah B atau sisi sejajar ditambah dengan sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Untuk kelilingnya semua sisinya kita jumlahkan. Kita lihat contohnya di sini. Ibu memiliki sebuah trapesium dengan tinggi 15 cm dan sisi yang sejajarnya yaitu ada 6, sisi atasnya 6 dan sisi keduanya 10 cm. Yang ditanya luasnya ya. Luasnya maka A ditambah B dibagi 2 dikali T. A-nya 6 ditambah 10 dibagi 2 dikali 15. 6 tambah 10 16, 16 bagi 2 8, 8 dikali 15 hasilnya 120 cm persegi. Sangat mudah ya untuk materi kali ini tentang bangun datar karena ibu baru mengulang materinya saja. Jika belum paham atau masih merasa kurang paham, silakan kalian putar ulang kembali videonya. Dan jika masih belum bisa memahaminya, bisa bertanya melalui kolom komentar. Ternyata materi kita cukup Kak sampai di sini. Terima kasih dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.